Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik saudara sekalian, berjumpa kembali kita dalam bincang-bincang tentang perbandingan agama. Maaf setelah beberapa waktu lamanya, cukup panjang ini break eh, menyampaikan kajian ataupun pembahasan tentang perbandingan agama, ya, disebabkan karena satu hal, ini salah satunya menyelesaikan tulisan yang berjudul Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran. Di dalam tulisan saya ini, di dalam buku ini, saya banyak mengungkap baik dari ayat Al-Quran maupun ayat-ayat dari Alkitab. Ratusan ayat-ayat Alkitab saya angkat di dalam buku ini untuk membuktikan bahwasannya Yesus dan Muhammad berada dalam satu ajaran. Artinya membawa satu ajaran yang sama. Jadi mereka tidak membawa agama yang berbeda, tidak membawa ajaran yang berbeda. Sama-sama mengajarkan tentang dinul Islam yang hanya menyembah kepada Allah. Kemudian juga di dalam buku ini banyak dituangkan tentang baik ayat-ayat Al-Quran maupun ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa ajaran Yesus dan ajaran Muhammad itu sama. Ini yang menyebabkan terpaksa saya harus break dalam membuat konten-konten video yang berkaitan dengan perbandingan agama. Pada hari ini saudara, kita mencoba untuk berbicara kembali tentang perbandingan agama, ya. Hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Desember ya, 2021. Ya, 25 Desember 2021. Ya, bukan hal yang asing buat kita berkaitan tanggal 25 Desember ini. Sudah sangat familiar dan sudah sangat kita ketahui bahwasanya biasa tanggal 25 Desember adalah suatu hari yang dinanti-nanti oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, yakni tentang Natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Walaupun sekarang pada akhir-akhir ini sudah mulai luntur kemeriahannya, tidak lagi seperti di masa-masa dulu ya, waktu saya masih kecil atau apa, itu begitu semarak sekali. Nah, sekarang sudah mulai berkurang kesemarakan itu ya. Banyak faktor yang namun terkadang kalau di berjalan kita di mal-mal ataupun di tempat-tempat keramaian masih seperti ini nih, masih apa namanya? Masih terlihat dengan jelas ornamen-ornamen yang begini berkaitan dengan peringatan-peringatan itu. Masuk kita ke mall biasanya identik dengan disambut dengan pohon Natal, kemudian apalah Sinterklas ya, apa namanya, anime-anime yang sifatnya Sinterklas, ornamen-ornamen yang sifatnya Natal gitu ya, pohon apa cemara dan lain sebagainya. Biasanya identiknya dengan demikian. Ya, kita tidak mempermasalahkan bahwasanya Yesus itu benar atau tidaknya. Cuma nanti kita akan membuktikan akan kebenaran itu. Fakta dan data serta sesuatu yang diklaim itu harus ada bukti-bukti yang jelas menunjukkan benarkah itu terjadi pada hal yang demikian. Termasuk adalah tentang Christmas, hari Natal ini sendiri ya, yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Ini hari kelahiran Yesus atau Isa di dalam umat Islam. Dalam dalam perayaan Natal, biasanya kita identik mendengar dan melihat pertama adanya pohon cemara, biasanya begitu ya. Yang kedua adanya salju, pohon cemara, kemudian apalagi yang kita dengar adalah kandang domba, ya, kandang domba, apalagi ya, Sinterklas kan begitu ya, dan banyak lagi yang lain-lainnya, dan identik 25 Desember ini berkaitan dengan tahun baru. Berkaitan dengan kapan dan saatnya Yesus itu lahir, kalau kita lihat dari perspektifnya Al-Quran dan Alkitab, ada perbedaan saudara ya.
Sebetulnya tentang perselisihan ini bukan hal yang baru, ya. Bahkan tidak di Islam dengan antara Islam dengan Kristen. Di kalangan umat agama Kristen sendiri itu perdebatannya juga sangat cukup sengit, gitu ya. Ada sebahagian yang menggunakan Natal dan sebahagian tidak di kalangan umat Kristen. Contoh Advent itu dia tidak memakai Natal, tidak ada perayaan Natal di apa namanya di Kristen Advent. Kemudian di Saksi Yehova juga tidak ada pakai Natal. Nah, di luar itu ada yang pakai Natal. Itu cuman yang di luar itu yang menggunakan yang pakai Natal itu pun ada berbeda-beda. Ada yang dilaksanakan di bulan Januari, ada yang dilaksanakan di bulan April, ada di bulan Mei, ada yang di bulan September, ada yang di bulan Desember, macam-macam ya perdebatan itu. Nah, ini indikasi perbedaan ini sebetulnya sudah menggambarkan apa namanya kalau seandainya memang benar Yesus itu dilahirkan 25 Desember, harusnya tidak ada perbedaan-perbedaan itu. Nah, dengan adanya perbedaan itu muncul keraguan dan apa namanya? Ketidakjelasan, pertanyaan besar, apa benar Yesus itu dilahirkan tanggal demikian? Berkaitan dengan kelahiran Isa atau Yesus itu sendiri, kalau yang dituangkan di dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat yang cukup banyak sih, cukup panjang ayat. Di dalam surat Maryam dari ayat ke-19 sampai 25 itu detailnya di situ. Dan puncaknya ada di ayat yang ke 23 sampai 25 ini. Ini saudara silakan dibaca sendiri ayatnya seperti apa. Kita akan mengingat waktu, kita artinya saja kita jelaskan. Maka rasa sakit akan melahirkan akan memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maryam ayat 23 sampai 25. Saudara sekalian, kita coba menganalisa ayat ini terlebih dahulu. Gambaran yang terdapat di dalam ayat ini, Yesus dilahirkan, pertama Yesus tidak dilahirkan di dalam kandang domba, itu tidak. Nah, karena tidak ada disebutkan di ayat ini bahwa Yesus dilahirkan di dalam kandang domba, tidak ada. Yesus dilahirkan di bawah pohon kurma. Yang pertama, ya. Jadi tidak di kandang domba. Yang kedua, Yesus dilahirkan menurut surat Maryam ayat 23 sampai 25 ini dilahirkan pada saat buah kurma sedang masak. Sedang masak sempurna. Dan gambaran masak sempurna itu, saudara sekalian, buah kurma itu tidak akan masak kalau musim saat itu tuh terjadi adalah musim salju. Nah, ya buah kurma tidak akan matang dengan adanya musim salju itu, dan tidak akan mungkin terjadi itu musim salju itu buah kurma itu berguguran dengan masak sempurna, itu enggak akan. Ini mengindikasikan, Al-Quran mengindikasikan dengan kondisi buah kurma yang begitu matang, yang begitu masak sempurna, itu terjadi pada saat musim panas, bukan musim dingin atau musim salju. Nanti kita sinkronkan dengan ayat Injil. Ya, jadi Yesus lahir pada musim panas. Itu ya, saudara ya, bukan musim dingin. Nah, itu. Sebab kalau musim dingin, tidak mungkin buah kurma itu akan mudah digugurkan dengan menggoyangkan pohonnya itu saja. Lagian tidak logis gitu loh. Beku Yesus itu nanti kalau seandainya di musim salju dia lahir itu, apalagi di luar di bawah pohon kurma gitu ya. Jadi indikasi yang pertama adalah Yesus tidak lahir di kandang domba. Indikasi yang kedua, Yesus tidak lahir di musim salju. Apa yang jadi faktor pembuktian dalam hal ini, saudara sekalian? Kita lihat di ayat ini. Ya. Surat Lukas pasal 2 ayat
1 ayat 7, ayat 8, ayat 9, 10 dan 11. Berkaitan dengan tempo, dengan waktu kelahiran Yesus itu sendiri. Di dalam surat Lukas ini dijelaskan bahwa pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Dibaringkan di dalam palungan. Catat, ya. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ingat, menjaga ternak di waktu malam, bukan di siang hari. Ya. Indikasi apa ini? Nanti kita bicara. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, kita mulai analisa dari ayat pertama. Tentang waktu kelahiran Yesus itu, di dalam surat Lukas ini, pasal 2 ayat 1 dikatakan, Yesus lahir pada saat Kaisar Agustus sedang berkuasa. Masa kekaisaran Agustus itu dalam fakta sejarah, para ahli sejarah mengatakan Kaisar Agustus itu memerintah, ya, mengadakan masa pemerintahnya itu antara sekitar 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Kapan dia melaksanakan sensus? Dimungkinkan itu sekitar tahun 7 Masehi. Nah, ini nanti akan ada pengaruh kepada tahun Masehi yang kita sedang pakai ini. Nah, pada saat itulah Yesus itu dilahirkan di dalam, dan dilahirkan di sini tidak dinyatakan sebagai dia lahir itu di dalam kandang domba. Ingat, di sini Yesus itu diletakkan, dibaringkan di dalam palungan, bukan di kandang domba. Ya. Apa itu palungan? Palungan itu tempat wadah minum atau makanan para ternak, binatang ternak. Entah itu sapi, entah itu domba atau kambing atau unta. Yang jelas tempat minumnya itu namanya palungan. Lalu kenapa kok muncul kata-kata di kandang domba? Padahal di sini tidak ada. Ini adalah hanya asumsi belaka. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwasanya Yesus lahir di dalam atau di kandang domba. Yang ada di ayat ini ayat ini dulu ya. Nanti kita lihat di dalam ayat lain. Kalau di dalam ayat ini, dia lahir di dalam palungan. Diletakkan di dalam palungan. Jadi palungan itu di ternak, kandang ternak siapa? Belum tentu. Di kandang domba belum tentu. Bisa jadi di kandang sapi atau di kandang unta, kan bisa jadi. Nah, yang menjadi permasalahan berikutnya adalah di ayat ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam hari. Ini ada para penggembala, dia menggembalakan ternak di malam, bukan siang. Kalau kita kritisi, andai saja Yesus itu lahir pada saat musim salju, logika kita berpikir, mungkinkah di saat musim salju ada para penggembala menggembalakan ternak di malam hari? Musim salju itu jangankan di malam hari, siang saja dinginnya bukan main. Beku siang hari, apalagi malam hari, itu tambah beku lagi. Maka ini tidak logis. Ada dua kemungkinan. Apakah benar ada penggembala di malam hari? Itu kemungkinan pertama, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kemungkinan yang kedua, ini mengindikasikan Yesus tidak lahir saat musim salju terjadi, tapi pasti musim panas. Kenapa musim panas? Karena di musim panas, kalau ada menggembala di siang hari, kita tahu suhunya di Timur Tengah itu betapa panasnya, ya, betapa panasnya. Maka para pengembala
terpaksa dia menggembalakan ternaknya di malam hari. Nah, itu memungkinkan. Maka indikasi ini seirama dengan surat Maryam tadi. Di mana buah kurma itu masak dan matang sempurna terjadi hanya pada saat musim panas. Nah, di dalam surat Lukas ini dinyatakan penggembala itu menggembalakan ternaknya di malam hari. Itu tidak mungkin musim salju. Apa yang dimakan oleh ternak gembala itu atau domba itu kalau dia menggembalakan ternaknya di musim salju? Pertama dingin, yang kedua bukannya rumput itu tertutup oleh salju, apa yang dia makan? Apakah dia memakan es itu? Tentu tidak. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya Yesus lahir, atau jangan langsung ke Yesus lah. Ini mengindikasikan penggembala menggembalakan dombanya di malam hari. Kenapa? Ini musim panas. Karena di siang hari tidak mungkin. Siang hari begitu terik, begitu panasnya. Sehingga tidak memungkinkan untuk menggembalakan ternaknya di siang hari. Maka mereka harus menggembalakan ternaknya di malam hari. Terjawab ada kesamaan atau kemiripan musim antara Al-Quran dengan surat Lukas ini, yang mengindikasikan bahwasanya Yesus tidak lahir pada saat musim salju. Itu saudara ya. Jadi musim panas. Dan musim salju itu atau musim panas itu tidak terjadi di bulan Desember. Karena kalau bulan Desember dari Oktober, November, Desember itu udah musim dingin. Musim dingin. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat ini, nggak mungkin musim dingin itu terjadi para penggembala itu menggembalakan ternaknya di malam hari. Itu nggak mungkin. Pasti ini menunjukkan bahwasanya indikasinya adalah musim panas. Kapan musim panas itu? Yaitu terjadi antara bulan April sampai menjelang bulan Oktober. Berarti di antara itu tuh kelahirannya Yesus kalau dalam mengkritisi ayat-ayat ini. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya, ke bukti berikutnya. Sedangkan dalam surat Matius pasal 2 ayat 1, ayat 2 dan ayat 11 menceritakan lain lagi. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majusi di timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat baru, tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, bukan masalah penyembahan yang menjadi sorotan. Kalau di dalam surat Lukas tadi, ini surat Lukas tadi, Yesus itu lahir pada saat kekuasaan Raja Kaisar Agustus. Kaisar Agustus, sejarah membuktikan, memaparkan, dia memerintahkan dari tahun 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Ya. Dan di ayat ini dijelaskan Yesus dilahirkan di palungan, bukan di kandang domba. Sedangkan dalam Matius, Yesus itu lahir pada saat kerajaan atau saat Raja Herodes. Kapan Raja Herodes itu? Raja Herodes itu memerintah atau berkuasa tahun 37 sebelum Masehi, ya, 37 sebelum sampai 4 Masehi. Nah, beda masa dan beda tahunnya, saudara. Yang menarik adalah di ayat ini tidak disebutkan Yesus lahir di palungan tadi. Justru di sini dikatakan Yesus lahirnya di dalam rumah. Ada kontradiktif tempat kelahiran Yesus, saudara. Tidak tempat saja. Waktunya juga. Yang satu tadi mengatakan di saat Raja Agustus, sedangkan di sini pada Kaisar Agustus, sedangkan di sini di masa Raja Herodes. Bahkan Herodes itu dalam sejarah dia meninggal pada tahun 4 sebelum Masehi. Maka ini nanti akan ada pengaruh terhadap jumlah tahun kita ini, saudara sekalian.
Nah, ada kontradiktif lainnya tentang tempat lahirnya Yesus. Kalau di dalam Lukas, itu Yesus ditaruh di palungan. Lahirnya di palungan, tempat di mana tempat minum dan tempat makannya para binatang ternak. Sedangkan di dalam ayat ini Yesus itu lahir di dalam rumah, tidak di palungan. Mana yang benar? Hanya ada dua ayat di dalam dua Injil di dalam Alkitab itu yang menjelaskan tentang kelahiran Yesus. Hanya dua Injil saja, Injil Lukas dan Injil Matius ini. Namun sayangnya yang pertama, dari sisi waktu menunjukkan waktu yang berbeda. Satu di masa Kaisar Agustus, yang satu di masa Raja Herodes. Kedua, tempatnya pun bertentangan. Satu di palungan, yang satu di rumah, di dalam rumah. Mana yang betul? Tidak mungkin orang akan lahir di dua tempat, orang yang sama, tapi lahir di dua tempat yang berbeda, itu tidak mungkin. Kalau ada dua berita yang bertentangan, yang berbeda, tentu pasti sekali lagi tidak mungkin benar dua-duanya. Mungkin salah satu saja yang benar, atau mungkin dua-duanya salah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Pertanyaannya berikut, yang mana yang benar dan mana yang salah? Kalau salah satunya yang benar dan salah satu yang salah, mana yang benar dan mana yang salah? Wallahu a'lam bishawab. Atau jangan-jangan dua-duanya memang nggak ada yang benar, gitu loh. Jadi ini saja sudah meragukan. Jadi tidak pantas untuk diucapkan selamat kalau begitu, gitu loh. Yang mau diselamatkan aja sudah meragukan pelaksanaan. Kemudian bukti yang selanjutnya adalah dari kedua ayat ini tidak mengindikasikan Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Nggak ada pernyataan itu. Jangankan tanggalnya, bulannya saja tidak mengindikasikan begitu. Karena di bulan Desember di musim salju, betul. Sementara kondisi yang terjadi itu bukan mengindikasikan adalah musim salju, tapi justru musim panas. Nah, begitu. Jadi ada kontradiktif penyampaian berkaitan dengan hal itu. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat terlebih dahulu ada beberapa berita tentang penyampaian. Ini bersumber dari tulisan-tulisan dari buku-buku Kristen sendiri. Dalam buku Katolik Encyclopedia edisi tahun 1911 yang berjudul Christmas ditemukan kata-kata sebagai berikut. Natal bukanlah upacara gereja pertama, melainkan ia diyakini sebagai yang berasal dari Mesir, perayaan yang diselenggarakan oleh para penyembah berhala dan jatuh pada bulan Januari, katanya begitu. Bukan bulan Desember tapi bulan Januari. Kemudian dijadikan hari kelahiran Yesus. Masih dalam ensiklopedia yang sama, berjudul Natal Day, Bapak Katolik pertama mengakui bahwa di dalam kitab suci tidak seorang pun mengadakan upacara atau menyelenggarakan perayaan untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Hanya orang-orang kafir saja seperti Firaun dan Herodes yang berpesta pora merayakan hari kelahirannya ke dunia. Ini pernyataan dari Bapak Gereja. Yang satu dari, ini sangat ironi sekali. Satu dari Katolik, yang satu lagi dua-duanya dari Katolik yang bersumber dari ensiklopedia. Nah, ya, Katolik ensiklopedia. Nah, sumber yang lain, ini yang perlu kita pahami. Ternyata berkaitan dengan waktu, sekali lagi waktu kelahiran Yesus itu sendiri, kita lihat sama-sama. Clement dari Alexandria, ya, seorang tokoh Kristen Basidilius meyakini bahwa Yesus lahir itu tanggal 24 atau 25 pada bulan Parmuti. Ya, Parmuti itu bahasa Mesir kuno yang jatuh pada bulan Mei. Tanggal 24 atau 25 bulan Mei. Sebuah sekte Kristen yang menegaskan bahwa kelahiran Yesus tepat pada waktu Kaisar Agustus berusia 28 tahun. Pada tanggal 25 bulan Pacon. 25 bulan Pacon itu sekitar tanggal 20 Mei. Nah, tadi 24 dan 25, ini tanggal 20 Mei.
Gereja juga memiliki buku kecil yang ditulis di antara tulisan orang-orang Sipria yang ditulis sekitar tahun 243 Masehi, menyatakan kelahiran Yesus itu di tanggal 28 Maret. Kemudian James Robertson mengatakan bahwa beberapa sekte yang sungguh sudah sangat lama telah menetapkan hari kelahiran Yesus itu tanggal 24 atau 25 April. Lain lagi. Sementara yang lainnya menetapkan pada tanggal 25 Mei, sama yang di atas tadi tuh. Dan sebagian gereja timur selama berabad-abad menjadikan tanggal 26 Januari, wah jauh saudara, 6 Januari sebagai hari kelahiran Yesus. Nah, Kristen Ortodok menetapkan tanggal 7 Januari hari kelahirannya Yesus. Pendapat sarjana Kristen, Dr. Arthur S. Park, dalam Commentary on the Bible, seperti dikutip dalam buku Bible dalam Timbangan oleh Soleh A. Nahdi, halaman 23, Yesus lahir dalam bulan Elul. Itu Elul itu bulan Yahudi itu, yang bertepatan antara Agustus atau September. Segitu banyaknya referensi yang ada, saudara sekalian, berkaitan dengan kelahiran Yesus. Ini menunjukkan itu yang saya katakan dari awal tadi, bahwasanya jangankan kita umat Islam, di kalangan mereka sendiri nggak ada yang pasti menetapkan kelahiran Yesus itu atau hari Natal itu. Mereka berdebat. Ini buktinya. Banyak fakta dan data yang menunjukkan perdebatan dan perbedaan itu. Bukan dua saja, bukan dua. Banyak sekali. Ini menunjukkan bahwasanya berita tentang kelahiran Yesus itu adalah bohong ketika dia diakui, diklaim tanggal 25 Desember sebagai 25 Desember sebagai hari Natal, yakni hari kelahiran Yesus. Gak ada bukti yang menunjukkan ke sana. Lalu pertanyaannya, siapa kalau begitu yang lahir 25 Desember? Nah, nih, silakan baca sejarah. Silakan lihat dalam buku-buku sejarah. Nih para dewa-dewa yang lahir bertepatan minimal dekat gitu ya. Berdekatan dengan tanggal 25 Desember kelahirannya. Dewa Mitra lahir 25 Desember, ini dewanya kaum pagan dari Iran kuno ini. Ya. Kemudian Dewa Isis dan Orisis lahirnya di hari ke-362. Dekat dengan 25 Desember, 362. Hari itu dalam setahun 365, dikurangi sedikit lagi itu. Ya. Kemudian Horus serta Apollo juga lahir yang diyakini memiliki 12 jasa dan menguasai 12 bintang dan planet, lahir di hari ke-363, dekat lagi dengan 25. Hercules, dewa perang maksud saya yang tak tertandingi, itu lahirnya tanggal 25 Desember. Dewa Baal yang disembah orang-orang Israel kuno adalah dewa penduduk asli tanah Kanaan yang terkenal dengan sebagai dewa kesuburan, itu lahirnya tanggal 25 Desember. Dewa Krishna, anak Dewa Wisnu, juga lahir di tanggal 25 Desember. Pendiri Buddhism atau Buddhisme, anak Mahasmata, juga lahir tanggal 25 Desember. Zoroaster, anak Tuhan Akal, bangsa Persia, juga lahir tanggal 25 Desember. Dewa Bicus, anak Dewa Jupiter, lahir di 25 Desember. Dewa Ra, Dewa Ra ini Serapis, Atis, Horus, Adonis, Shamash, Kibele, Fohi, atau itu bangsa Cina. Kemudian demikian juga pahlawan-pahlawan dari Helenisme, itu Agis, Ptolemenes, Aunus, Soluius, ya, Ariston,icus, Tiberius, Gracchus, ya, Jupiter, Minerva, Herses, Esther, ya, semua dewa-dewi ini yang tersebutkan itu tadi, itu semuanya lahir di 25 Desember. Nah, jangan-jangan 25 Desember yang kalian peringati, yang diperingati oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, jangan-jangan memperingati salah satu dari dewa-dewa ini. Karena di Injil tidak ada disebutkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Nah, inilah dasarnya saudara sekalian, kenapa kita dilarang umat Islam mengucapkan Selamat Natal. Ya. Karena Natal yang dimaksud itu sendiri tidak jelas kedudukannya. Natal itu lahirnya Yesus yang mana yang tanggal 25 Desember? Nggak ada bukti Yesus lahir 25 Desember. Ini yang lahir 25 Desember ini. Jangan-jangan ini yang kalian yang diperingati 25 Desember itu sebagai hari Natalnya itu.
Kalau begitu adanya jelas ini kafir dan kemusyrikan. Makanya itu dikatakan diharamkan, dilarang umat Islam mengucapkan selamat Natal. Begitu saudara, bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat sebagai penambah wawasan dan pengetahuan ya, dan dapat membuka pemikiran kita untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Demikian, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.